Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Ya, Apa motivasinya? saya ingin menguji mental saya aja sih. Nah, Anda mengetahui mengenai dunia astral sebelumnya? Ya, Seperti apa? Bisa dijelaskan? banyak jenis dari makhluk-makhluk astral yang pernah saya lihat, dan saya ingin mengetahui apa yang ada di sini. Sebelum saya mengantarkan Anda ke lokasi, ya, bisa ditutup matanya dulu. Saya akan menyampaikan peraturannya. Saudari Elma akan beruji nyali di tempat ini selama 2 malam. Dan ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang ada di lokasi ini. Sambil menunggu, Anda bebas melakukan apa saja. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda. Apapun yang Anda rasakan selama berada di tempat ini, silakan langsung Anda komunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan melambaikan tangan ke kamera. Kami akan menjemput Anda. Saudari Elma, di sini kami juga menempatkan beberapa kamera dari depan. Ada di sana samping dan juga di sebelah kiri Anda. Dan kami menyarankan agar Anda tidak bergerak di luar dari radius jangkauan kamera di sini. Jelas dengan peraturannya? Jelas ya? Satu hal lagi, di sini kami menambahkan 1 buah helm berkamera sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Saudari Elma, suara gong ini menandakan uji nyali telah dimulai. Saya ucapkan selamat beruji nyali. Astagfirullahaladzim, ada yang jatuh. Dari sebelah arah kanan saya, kamera sebelah kanan. Ada yang ketawa. Selanjutnya, di masih dunia lain. Ada yang ketawa. Astagfirullahaladzim, ada yang ketawa.
belakang. Tapi nggak tahu siapa. Coba dilihat. Oke, ada yang mainan di atas ya. Pindah ke sini tah. Maaf sih kalau mengganggu. Maaf ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Maaf ya kalau mengganggu. Maaf ya. Subhanallah. Ini ada satu apa nih? Poltergeist ya. Poltergeist. Dengan jatuhnya benda di lokasi nyali ini apa nih? Itu sebenarnya juga tabrakan energi dari makhluk astral tersebut ya? Ya ini benturan apa nih Mas Yuda yang bisa menjatuhkan? Seperti angin ya, mungkin angin dengan ditambah dengan energi dia lewat seperti berlari, terangkat jatuh. Sosoknya sendiri yang Mas Yuda lihat, yang datang ini, yang baru saja datang ini sosoknya apa? Bergaun merah. Ada suara sama mengarang juga, sama kayak tadi. Subhanallah. Allah la ilaha illallah. Kayak hewan gitu sih. Kayak hewan. Ya, kayak apa ya? Kayak anak kucing gue. Itu ngerangnya. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Maaf sih kalau emang ganggu, jangan marah ya. Ada dentuman-dentuman gitu dari atas. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Dari sini nih, suaranya ada yang bersuara. Tuh kan, maaf sih kalau emang ganggu ya. Bentar aja kok. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Maaf, astagfirullahaladzim. Maaf sih, astagfirullahaladzim. Jangan marah ya. Subhanallah. Ada yang lari-lari gitu di atas, di lantai atas. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maaf sih, astagfirullahaladzim. Maaf, astagfirullahaladzim. Kak, selesai Kak sampai di sini. Maaf, emang nggak kuat lagi. Ya, kenapa nih? Tadi saudari Emma melambaikan tangan ya. Karena Kan nggak mau, tidak ingin melanjutkan. iya, Kenapa bisa dijelaskan di sini? karena gini, dari belakang aku tuh kayaknya udah ada yang mau deket banget gitu dia.
udah mau nyerang gitu, jadi aku suaranya juga udah ngeri banget. Terus tadi ada kasat. Masih ada sosoknya di sana. Masih ada. Perempuan. Jadi dia emang ngeri banget dong suaranya. Juga ada ini ya, satu interaksi ya, di mana Iya, benda dijatuhkan. bendanya dijatuhin. Terus di situ juga tadi ada yang dijatuhin beberapa kali. Nggak tahu sih apa, kayaknya kayak paku-paku gitu ditebar gitu. Terus di atas ini tadi banyak dentuman gitu. Ada dentuman yang satu yang keras banget. Secara kondisi sudah stabil karena Mbak Cindy sebenarnya terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Iya. Cuman yang Mbak khawatirkan ini sebenarnya Biasa. justru ancaman dari arah belakang. Terus itu Sosok laki-laki sih, nggak tahu ya. Mas Yuda mungkin bisa menjelaskan juga. Jadi tadi ada 3 ya. Ada 3, yang saya lihat ada 3 penampakan. Yang satu ada di sini, yang satu masuk dari situ. Dan dia berputar di sini. Terus satu lagi dari sini. Iya, yang satu yang laki. Yang kita nggak tahu. Kebetulan dia agak sedikit risih mungkin dengan cahaya, jadi dia lari ke sana, ke belakang. Dengan adanya peserta kita di sini, ya apa yang ingin disampaikan sebetulnya dengan interaksi mereka? Sebenarnya memang ada beberapa yang ingin dia sampaikan. Seperti pertama, dia itu sebenarnya meminta tolong. Mungkin tadinya mau merasuk ya Mas Citra ya, mau masuk ke dalam sini dan dia mau berbicara. Dia seperti minta tolong dibebaskan. Hanya tadi kalau misalnya kamu takut, drop banget, dia punya kekuatan untuk masuk ke tempat kamu. Sebetulnya apa sih yang saudari Elma rasakan sehingga akhirnya ingin tidak melanjuti uji nyali ini? Ya, rasa takut seperti apa? Yang di sini tidak takut, tapi rasa takutnya seperti apa? ancaman apa ya yang dari belakang tadi itu, jadi seakan-akan dia tuh mau ke sini gitu loh. Makanya aku sampai tadi taruh lilin di sebelah sini gitu. Itu untuk menghindari aja dia mendekat. Sebenarnya sih mungkin bukan takut tapi khawatir, Khawatir ya. ya, aku lebih khawatir dari yang Ya, karena nadinya masih normal. Jadi mungkin Mbak sudah merasakan kapan harus bertahan, kapan Iya. harus berhenti itu dia. apa yang something. Merasa sudah cukup ya Cukup. dengan apa yang dialami di sini. Oke, cukup ya. Baik, saudara Elma, Anda dinyatakan gagal karena tidak dapat melewati malam pertama bahkan di lokasi ini. Namun apapun yang Anda alami di sini dengan kondisi yang seperti ini memang bukan satu hal yang mudah. Dan atas partisipasi Anda menjadi seorang peserta uji nyali, kami mengucapkan terima kasih. Pemirsa, nantikan peserta kami yang berikutnya. Tetap di Pasif Dunia Lain. Pemirsa, kembali di malam kedua ini kami telah mendatangkan seorang wanita lagi yang ingin beruji nyali di lokasi ini. Selamat malam. Anda mengatakan ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Betul. Apa motivasinya? Karena saya suka dengan tempat yang gelap dan suka dengan nonton film horor, mungkin itu bisa menguji nyali saya berani atau tidak. Apakah ada pengalaman sebelumnya? Pengalaman pernah, jadi pernah cuma sebayangan-bayangan hitam saja. Anda adalah peserta yang kedua. Peserta kita yang pertama telah gagal di malam yang pertama juga. Karena adanya interaksi yang terjadi saat berada di lokasi nyali. Anda yakin ingin menjadi seorang peserta? Yakin? Baik. Sebelum saya mengantarkan Anda ke lokasinya, bisa ditutup matanya? Boleh dilihat sekeliling, ini adalah lokasi nyali kita. Ya, saya akan menyampaikan peraturannya. Anda ditugaskan sebagai seorang peserta uji nyali di sini selama hanya 1 malam. Dan Anda dipersilakan berinteraksi selama berada di tempat ini. Di sini Anda bebas melakukan apa saja. Jika Anda merasakan sesuatu, silakan langsung dikomunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan melambaikan tangan ke kamera. Kami akan segera menjemput Anda. Ya. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan 1 buah helm berkamera sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat.
sudah siap? Suara gong menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Saya ucapkan, silahkan uji nyali. Gelap, nggak ada orang. Main lah. Mana nih? Masuk. Buka aja ya. Kalau dibuka merinding. Aja aja lah. Gimana sih? Nah lo. Dari belakang. Selanjutnya di masih dunia lain. Tahan bentar. Gimana sih? Nah lo. Dari belakang. Oh, di belakang ada yang deng kayak gitu. Kayak apa ya? Nanjak dinding kali ya. Tahu lah. Males. Belakang, sumpah belakang. Oh my god. Wow, ada yang ngelempar. Mas Yuda, Iya. tetap mengomentari ke arah belakang nih sebetulnya. Ada kekhawatiran di sana. Iya, dia memiliki kekhawatiran di belakang karena di belakang dia lebih kencang daripada yang ada di depan. Dari malam yang sebelumnya dia yang di depan, mereka berani bergerak karena mungkin dia mendapatkan energi yang lebih dari peserta sendiri. Sementara ini dia tidak mendapatkan energi yang lebih untuk mengeluarkan hal yang lebih daripada yang seperti sebelum. Untuk sosok astralnya. Iya, sosok astralnya. Ya ini kalau kita lihat memang peserta kita sangat komunikatif sendiri dan sangat energik sekali ya Citra ya. Ini juga terlihat sih, jadi aura kuningnya dia ini kuat sekali. Orang beraura kuning, mereka ini selalu ceria dimanapun mereka berada, dalam segala situasi. Juga kelemahan aura kuning, kalau dia tidak mampu menguasai emosionalnya, dia bisa cepat marah, agresif. Tapi di sini peserta sepertinya memang sudah menguasai keadaan. All is well. Oh, banyak sekali. Oh, ampun. Tahan suaranya, tahan. Ada yang ngeraung, saya sumpah. Di belakang. Wow, kayak harimau. All is well, ya. Ya, Le, ya. Ya. All is well. Oh, dari situ. Kiri. Si anak baik-baik kok. Sumpah, masih di belakang. Kayak ngeraung-ngeraung, benar. Dengar kan? Tuh.
Apa? Sepertinya peserta tidak berani untuk kembali duduk di titik tiket uji nyali. ya. Untuk kondisi lokasi sendiri masih ada. Kalau kondisi di lokasi itu dia tiga-tiganya sudah standby di tempat ya. Tiga-tiga makhluk itu sudah ada di tempat. Hanya saja kemampuan yang dua di depan itu sudah tidak ada lagi. Jadi mereka seperti kehilangan daya. Jadi tidak sanggup untuk memadamkan lilin. Tenang, kalem dong, kalem. Tahan bentar. Dengarkan suaranya? Dari kiri. Wow, nambah gede. Tahan bentar. Tenang, Le. Calm down. Tahan. Nggak mau buka jaket. Di belakang saya ya, nih di belakang tepat itu mundur 1 langkah. Iya, ada yang kik. Di belakang saya ya, nih di belakang tepat itu mundur 1 langkah. Iya, ada yang kik. Au, dilempar. Raung lagi. Kayak gini nih. Kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh biasanya bokap saya mau marah. Dulu juga saya taekwondo. Tapi gue cerita sama yang di sini. Gue cerita, gue itu ngapain di sini ya kan? Biar gue juga ada. Gue jalan-jalan, dia ikut jalan-jalan. Oh! Jadi ada kayak tumpukan bata dirobohin. Brak! Gue marah sama gue. Suara gue bagus. Boleh kita buat band? Tapi gue nggak mau. Gue tetap vokalis. Enggak lah, ntar gue diiniin. Kayaknya udah mau habis lagi. Segini lagi nih, segini. Lin, jangan mati ya, Lin. Ya, Saudari Ale, bisa dijelaskan dari awal Anda berada di lokasi ini, mungkin apa yang ada dalam pikiran Anda, mempersiapkan apa selama berada di sini? Pertama, saya santai bawa dengan suasana yang tenang gitu kan. Jadi pas pertama duduk di sini, dari belakang sini mulai angin-angin. Dengan dari situ, di sebelah sana nggak ada angin sama sekali. Terus mulai diikutin dari sebelah kiri situ. Dengan yang sebelah sana kacanya pecah, ventilasi kaca yang pecah dan hancur. Saya ingat jadi waktu ke lokasi kan ada naik turun tangga. Jadi seperti ada yang naik tangga dan turun tangga. Dan di atas ini berlari-larian. Banyak. Di belakang ada yang deng kayak gitu. Dan Anda memperkirakan sosok seperti apa yang melakukan hal tersebut? Kalau yang di sini laki-laki besar, yang di belakang laki-laki besar, terus hitam. Nah, kalau yang sering ngintip di sebelah sana, yang di bolongan sebelah situ ada sering ngintip, itu kayak anak-anak kecil. Nah, kalau yang bolongan sini perempuan yang di bolongan itu. Itu perasaan ya, rasanya Iya, gitu ya. rasanya begitu. Tapi sebenarnya lelah nggak mondar-mandir? Karena kan kita lihat juga nggak mau duduk. Enggak, karena dari sini banyak banget dari sini
dari Bukan banyak, mungkin kekuatannya besar. Oh iya, Kekuatannya cukup kekuatannya besar ya maksudnya dari sini. besar sekali. Jadi seperti lemparan batu, terus sudah itu dentuman-dentuman seperti kaki yang dihentakkan, bom gitu, sampai di atas. Jadi saya nggak mau duduk di sini dan saya nggak mau lari ke sana. Saya pengennya di sini terus. Ini zona aman menurut Anda? Ya, zona aman menurut saya. Itu sebenarnya gini kondisinya, Mbak. Di sebelah sini nih ada, Oh, tapi saya tapi nggak dia nyadar. lemah. Oh, lemah ya. Iya. Jadi Anda merasa lebih aman di sini karena di sini yang paling kencang. Ya, tadi kita ingin mengomentari mengenai psikologis ya dari peserta sendiri ya. Orang yang emang agak hiperaktif ya sebenarnya. Nggak bisa diem. Ya, betul. Nggak bisa diem karena nggak lebih dari 10 detik pasti langsung bergerak pindah kemana-kemana. Jadi ini juga yang mungkin menguntungkan dari peserta ya Citra ya. Ya, tanpa disadari menguntungkan sebenarnya. Keberuntungan di sana. Berarti yang kita coba tadi juga bahas ya, seandainya ada sosok yang memang menampakkan wajahnya. Kalau Apa? penampakan langsung. Ada di sebelah situ. Seperti apa Ternyata kira-kira? ada Citra. Dan peserta tetap bertahan di sini. Iya, iya. Dan Tapi di tidak. sebelah sini juga ada yang ngintip. Ada yang Di sini gitu juga. sosoknya anak-anak tadi. Iya, dia sering ngintip yang di bolong-bolongan yang antara apa? Warnanya sendiri maksudnya kulitnya Itu kan terang gelap, atau kan? Enggak bagaimana? cuma mata yang merah. Anda mengetahui itu anak-anak sosoknya? Kecil. Oh, kecil. Baik, di sini juga kita mengetahui adanya sosok mitos ya, mitos tentang sosok wanita berbaju merah. Apakah Anda melihatnya malam ini? Enggak lihat, tapi di bolongan itu wajah perempuan. Dia sering ngomong di situ. Tapi dia saya nggak lihat bentuk badannya. Tapi saya bilang kan di bolongan itu ada. Dan kalian nggak mau lihat lama-lama. Ya, saya nggak mau lihat lama-lama. Ya, saudari Ale, Ya, Anda melewati waktu yang ditentukan oleh kami. Atas keberhasilan ini, Anda berhak mendapatkan hadiah dari kami. Namun, memang kami ingin menyatakan bahwa Anda adalah seorang wanita yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami mengucapkan selamat.